Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang lagi heboh di masyarakat, yaitu masalah Telkomsel. Diberitakan bahwa Telkomsel, dari ceritanya itu masyarakat ini pada mengeluh. Waktu kita beli kuota, kalau masa waktunya habis 30 hari kan jadi 28 hari. Yaitu kalau 28 hari sisanya masih ada kuota, itu kuotanya bisa hangus. Nah, ini yang jadi pertanyaan masyarakat ini. Kuota masih ada, tapi kok bisa hangus? Lah ini pasti ulah mafia-mafia, jadi banyak lagi mafia ternyata di negara ini. Jadi di masyarakat itu sekarang lagi heboh ini masalah kuota hangus. Jadi kuota kita bisa hangus, waktunya sudah habis. Jadi biasanya kan kita beli kuota internet. Masa berlakunya kan 30 hari. Nah, dalam 30 hari kok kuotanya masih ada, nah itu kuotanya bisa hangus. Nah kok bisa itu, kok kuota bisa hangus itu gimana ceritanya? Padahal kita awalnya beli. Ya inilah yang menjadi perbincangan di masyarakat. Kok bisa kuota bisa hangus padahal kita beli? Ya inilah pasti ulah mafia-mafia di dalamnya ini. Jadi Pak Prabowo harus tegas mengatasi masalah ini yang merugikan rakyat ini. Ya ini jelas-jelas merugikan rakyat ini. Kita beli dengan uang, beli kuotanya masih banyak, ternyata setelah 30 hari kok hilang, hangus. Nah ini pasti ulah mafia-mafia ini. Enggak mungkin hangus dengan sendirinya ini. Kalau kita beli kan ya seharusnya masih ada itu kuotanya. Nah ini kok bisa hangus. Nah ini masih geger, masalah ini geger di masyarakat. Gimanakah beritanya? Kita simak berikut ini. Telkomsel kejam karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh, Bu. Tadi benar disampaikan oleh Pak Mufti Anam. Ini harus Ibu evaluasi. Karena Ibu baru di Telkom dengan rekam jejak yang sangat baik tentunya, ini Ibu harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai kemudian rakyat yang sudah menggunakan Telkomsel, kemudian mereka, kalau toh lari, mereka harus lari kemana? Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Maka dari itu, tentunya sisa kuota yang ditinggalkan oleh para pengguna ini kan tidak sedikit, Ibu. Boleh dong kami nanti diberikan hitung-hitungannya. Terus kemana sisa kuota ini? Kalau menurut saya ini, sisa kuota ini harusnya masuk di dalam laba dari Telkom. Harusnya. Nah, selama ini kemana sisa itu? Contoh saya menggunakan kartu Halo. Tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif menggunakan nomor kartu Halo saya. Tetapi saya tiap bulan kan mesti membayar. Kuota saya boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50%. Nah, inilah yang saya katakan lari kemana sisa kuota ini. Begitu juga menggunakan yang prabayar seperti ini. Ini juga kemana larinya? Hampir setengah triliun rupiah hilang, dan yang bikin miris, semua ini dimulai dari obsesi mengejar target.
cerita tentang bagaimana petinggi BUMN perusahaan yang seharusnya jadi kebanggaan kita malah jadi dalang penipuan sistematis. Tahun 2016, Divisi Enterprise Service atau DES PT Telkom punya target yang ambisius. Tambah pelanggan, kembangkan produk, dan raih proyek besar-besaran. Tapi alih-alih kerja keras, mereka pilih jalan pintas yang fatal. Ini dia modusnya yang bikin geram. Dikutip dari Tempo.co, untuk memenuhi target kinerja, sejumlah petinggi DES menciptakan proyek-proyek fiktif, seperti pengadaan baterai, genset, rectifier yang cuman ada di atas kertas. Mereka juga menyetujui pembiayaan modal kepada beberapa perusahaan swasta. Berhubung DES tidak bergerak di bidang pembiayaan, dibuatlah sejumlah pengadaan fiktif agar PT Telkom bisa mencairkan dana kepada perusahaan swasta. Mereka libatkan anak perusahaan seperti PT Graha Sarana Duta sebagai topeng buat bikin dokumentasi kelihatan resmi. Terus dana dicairkan ke perusahaan swasta dan dihitung sebagai pencapaian target bisnis. Rapi, sangat, licik, luar biasa. Yang lebih menyakitkan lagi, Herman Maulana, seorang account manager Telkom, ternyata juga kendalikan perusahaan swasta yang terima dana. Dia diperkaya hingga 44,5 miliar rupiah. Agus Hotmerkan Purba, General Manager Enterprise, terima fee ratusan juta rupiah dari setiap proyek fiktif yang dia setujui. Alam Hono, kantongnya kebanjiran 10 miliar rupiah. Ini bukan sekedar korupsi, ini pengkhianatan berlapis. Akhirnya, 9 proyek fiktif sepanjang 2016 hingga 2019, dana yang dikucurkan tak pernah kembali. Perusahaan swasta gagal bayar satu persatu. Total kerugian negara mencapai 464,9 miliar rupiah. Uang yang seharusnya bisa buat bangun infrastruktur, tingkatkan layanan, atau bahkan bantu rakyat kecil malah masuk kantong pribadi. 11 orang kini jadi terdakwa. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kasus serupa yang masih tersembunyi? Korupsi seperti ini bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini soal masa depan yang digadaikan demi keserakahan segelintir orang. Gila nih, gila, bener-bener gila nih. Jadi saya baca nih di berita bahwa Indonesian Audit Watch ini membeberkan tentang dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar 63 triliun satu tahun. Dan menurut catatannya, paling tidak dalam kurun waktu 10 tahun itu sudah ada 600 triliun kerugian negara. Dari mana? Nah ini, jadi selama ini mungkin kita nih tidak sadar ya. Jadi kita sebagai pengguna handphone, kita punya nomor dari masing-masing provider, kita pasti beli paket data. Ada yang prabayar maupun pasca bayar ya. Nah, setiap akhir bulan itu kan ada paket data yang hangus, meskipun di awal sudah dibeli tapi tidak digunakan. Itu jumlahnya luar biasa. Nah, kalau ini menurut berita bahwa negara dirugikan, kalau menurut saya justru bukan hanya negara yang dirugikan, tapi justru rakyat atau konsumen atau nasabah atau pengguna provider ini, pengguna nomor ini yang dirugikan. Kalau benar begini, harusnya memang kita bisa mendapatkan sisa kuota tadi untuk bulan depannya gitu kan. Maka ini harus dijerati dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena kita jatuhnya sebagai konsumen. Sementara provider ini adalah pelaku usaha gitu. Jadi pelaku usaha yang menjual tidak sebagaimana yang dijanjikan gitu kan, itu bisa dijerat hukum. Contoh nih, 100.000 kita beli sekian giga, kan udah terbayar, tapi ternyata di akhir bulan dihanguskan. Betul juga, jadi kita kawal nih ya. Semoga ini menjadi titik awal bisa membuka perihal
yang menurut Indonesian Audit Board ini adalah dugaan korupsi yang sistemik, gitu ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Banyak yang nggak sadar bahwa ternyata selama ini kita sedang dirampok ketika membeli kuota internet, kata seorang bapak. Dan ini masuk akal juga. Sejak tahun 2009, kuota yang habis, hangus dan tidak terpakai itu ternyata mencapai puluhan triliun dan menghilang begitu aja. Jadi waktu itu ada seorang bapak nih yang berhasil membuka mata dan menyadarkan banyak masyarakat terkait dengan aturan dan kebijakan yang diberlakukan sejak tahun 2009 sampai sekarang, yaitu kuota internet yang hangus ketika masa berlakunya lewat. Beliau pada saat itu ngasih contoh, misalnya kamu beli paket 100 giga. Nanti 1 bulan kemudian, ketika mendekati batas akhir masa berlaku, kuotamu masih ada nih. Misalnya jam 00 tengah malam, kuotamu sudah tidak bisa lagi terpakai, yang akhirnya masih ada kuota sisanya 30 giga, itu hangus semua. Pertanyaannya adalah, kemana paket data tersebut pergi? Nah, kuota yang hangus ini ternyata kalau diakumulasikan seluruh Indonesia bisa mencapai 63 triliun per tahun, teman-teman. Yang jadi pertanyaan konsumen adalah, kemana uang tersebut pergi? Apakah berputar-putar di udara? Bahkan ia menyarankan bahwa seharusnya kuota yang tersisa itu digunakan untuk bulan berikutnya. Yang lebih mencengangkan lagi, ketika kamu membeli paket, biasanya yang terpakai hanya sedikit kan, karena dipecah-pecah, kata bapak ini. Jadi kuota malam, kuota ini, dan kuota itu, yang akhirnya tidak bisa digunakan semuanya. Sejak tahun 2009 ada satu kebijakan tidak tertulis tapi terus berjalan. Beli kuota tidak dipakai semua, hangus. Misalnya kita beli kuota Telkomsel 100 GB untuk 30 hari. Bayar 150.000 atau kadang-kadang 200.000, tergantung jenis paketnya. Tapi pas hari ke-30 lewat tengah malam, sisa kuota kita mungkin 20 sampai 30 GB. Itu langsung hangus. Pertanyaannya sederhana, kemana larinya sisa kuota kita yang kita sudah bayar itu? Apakah tetap masuk ke operator, tapi kita rugi kan? Mestinya kan itu masuk ke bulan berikutnya, atau ke pembelian paket berikutnya secara akumulasi. Bayangkan saja, rakyat Indonesia beli kuota tiap bulan. Tapi jutaan gigabyte sisanya itu hangus begitu saja. Dan menurut catatan sejumlah pengamat, potensi kerugiannya dari praktek seperti ini itu mencapai 63 triliun setiap tahun. Duit itu lenyap ke awan. Dia berputar-putar, tapi tidak masuk lagi ke kantong kita, pembelinya. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Kita beli paket 10 GB misalnya. Itu yang betul-betul kita bisa pakai itu cuma 2 GB. Yang sisanya itu dipecah jadi kuota malam, kuota lokal, kuota aplikasi, kuota planet Mars. Ini termasuk manipulasi bukan? Manipulasi digital. Kita disuruh beli kucing dalam karung kuota, dibalut istilah marketing, tapi hak kita konsumen itu dikabulkan. Nah, sudah saatnya negara hadir melindungi rakyat dari semacam pemerasan digital ini. Sudah saatnya ada regulasi, kuota sisa harus bisa dipakai lagi atau dikembalikan dalam bentuk lain. Nah, yang pernah mengalami hal seperti ini, komen ya. Jangan diem-diem baik. Bro, tahu nggak? Ternyata tiap tahun masyarakat Indonesia rugi sampai 63 triliun rupiah cuma gara-gara kuota internet yang hangus. Telkomsel jadi sorotan soalnya mereka anak BUMN. DPR sampai minta audit, pengen tahu tuh kemana sisa kuota lo yang belum kepake itu pergi. Indonesian Audit Watch (IAW) mendasar dilakukannya audit menyeluruh terhadap dugaan kerugian negara yang ditaksin mencapai ratusan triliun rupiah. Kerugian ini disebut berasal dari praktik kuota internet hangus serta dugaan korupsi di anak perusahaan PT Telkom Indonesia. Oh, desakan tersebut disampaikan IAW melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung. Menurut IAW, praktik kuota hangus sudah terjadi sejak 2009, di mana sisa kuota internet pelanggan yang tidak terpakai akan otomatis hangus tanpa ada pertanggungjawaban keuangan dari penyedia layanan. IAW memperkirakan kerugian masyarakat akibat hal ini bisa mencapai 63 triliun per tahun atau sekitar 600 triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Ketiadaan regulasi yang mengatur pencatatan dan pelaporan kuota hangus menjadi salah satu sorotan utama.
Ayo, siapa yang sering emosi lihat sisa kuota internet tiba-tiba hangus padahal masih banyak? Duh, berasa buang-buang uang ya. Eits, tenang. Masalah nasib kuota ini sekarang resmi dibawa ke Mahkamah Konstitusi loh. Ada pasangan suami istri hebat yang lagi berjuang buat kita semua. Namanya Bang Didi, seorang driver online, dan istrinya Mbak Wahyu, pelaku UMKM. Mereka gugat aturan UU Cipta Kerja soal kuota internet yang sering diangusin sepihak sama operator. Logikanya simpel, kuota itu ibarat bensin. Udah kita beli lunas, harusnya ya tetap jadi milik kita sampai tetes terakhir. Masa iya belum dipakai tapi udah ditarik lagi? Rugi dong. Bang Didi bilang, gara-gara kuota angus, dia sering terpaksa ngutang buat beli paket baru biar bisa tetap narik. Ini bukan cuma soal internet, tapi soal isi dompet rakyat kecil. Kalau gugatan ini menang, gak bakal ada lagi drama kuota angus sia-sia. Gimana menurut kalian? Setuju nggak aturan kuota angus ini dihapus total? Tulis di kolom komentar ya. Kuota internet yang kamu beli pakai uang sendiri sebenarnya bukan milik kamu sepenuhnya. Karena begitu masa aktif habis, kuota itu lenyap begitu saja. Dan sekarang ini resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang menggugat bukan pengusaha besar, tapi driver ojek online dan pedagang makanan. Orang yang hidupnya bergantung penuh pada kuota. Saat order sepi, kuota mereka hangus padahal sudah dibayar lunas. Lebih parahnya lagi, mereka sampai terpaksa ngutang cuma untuk beli kuota baru biar bisa kembali bekerja. Ini bukan masalah teknis, ini soal keadilan. Kalau barang yang sudah kita bayar bisa dihapus sepihak, pertanyaan sekarang cuma satu. Yang dirugikan konsumen atau memang kita yang terlalu diam? Telkomsel lagi jadi sorotan. Dugaan korupsi senilai 147 miliar mencuat ke publik. Nama Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi karena diduga menyimpang dalam kerjasama bisnis SMS korporasi. Sebelum kita lanjut, follow dulu TikTok dan juga Telegram Post Viral agar kamu tak ketinggalan berita terupdate lainnya. Link ada di bio profile ya. Diduga kerjasama dengan perusahaan baru kode digital Nusantara disetujui cuma dalam waktu 1 hari. Gak wajar buat standar Telkomsel. Bukan cuma itu, ada juga dugaan royalti janggal ke Singtel, 30% lebih mahal dari harga pasar. Negara bisa rugi hingga 450 miliar per tahun. KPK udah terima laporan ini dan sedang proses verifikasi. Publik nunggu, akankah ini jadi kasus besar berikutnya? 63 triliun rupiah kuota internet hangus tiap tahun. Bukan sekadar masalah teknis tapi krisis keadilan digital. Jutaan konsumen dirugikan karena kuota yang sudah dibayar hilang saat masa aktif habis. Komisi VI DPR memanggil Telkom Group dan Kominfo, menuntut sistem lebih ramah konsumen seperti data rollover. Namun, asosiasi operator tetap mengklaim semuanya sesuai regulasi. Lalu, siapa yang sebenarnya melindungi hak konsumen di era digital ini? Apakah ini kegagalan regulasi atau pembiaran yang disengaja? Sampai kapan publik harus bayar mahal untuk layanan yang tidak sepenuhnya digunakan? Soal kuota hangus dan keadilan konsumen. Saya yakin Ibu sudah tahu hari-hari ini masyarakat kita sedang berteriak di media sosial karena zaman sekarang sangat gampang untuk masyarakat menyampaikan keluhannya, Bu. Bagaimana hari ini mereka ketika mereka beli kuota, Ibu pasti sudah baca itu, ketika aktivasinya sudah habis masa aktifnya maka kuotanya hilang. Nah, kemudian atas masukan masyarakat ini kami coba benchmark dengan negara-negara sebelah, misalnya Malaysia, Singapura. Dan ternyata kami kaget, Malaysia, Singapura ternyata ketika masa aktifnya habis, kuotanya bisa di rollover di periode berikutnya, Bu. Nah, yang ingin kami tanyakan pertama, kenapa Telkom bisa dengan begitu mudahnya ketika masa aktifnya habis, kemudian kuotanya juga habis, Bu. Nah, kemudian kami ingin tanyakan kepada Ibu, dalam mengatasi persoalan yang sedang dikeluhkan oleh masyarakat ini, apa langkah strategis yang akan dilakukan Ibu dan apakah ini bisa dihapuskan? Apakah bisa kemudian kuota bisa di rollover di periode berikutnya atau tidak di tangan Ibu? Karena kita tahu bahwa Telkomsel ini plat merah, jangan sampai industri negara ini kemudian bisa lebih kapitalis dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Singapura dan di Malaysia, Bu. Karena tentu kalau itu terjadi akan sangat tragis begitu. Kemudian yang kedua soal mafia kartu halo. Ibu tahu bahwa di media sosial banyak sekali sekarang orang menjual kartu halo harganya ratusan juta, Bu, kalau nomor cantik, Bu.
pertanyaan kami, yang pertama adalah duit ratusan juta itu masuknya ke Telkom tidak, Bu? Kami minta diaudit hal itu, Bu. Yang kedua, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ketika mereka tidak pakai, kan sekarang orang punya banyak nomor, Bu. Ketika nomor itu tidak dipakai berapa bulan, kemudian dinonaktifkan.